6 ayat 1-14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mujizat dalam Yohanes 6 ayat 1-14 ini mungkin merupakan salah satu mujizat favorit dalam Alkitab. Bagaimana tidak, bayangkan saja betapa luar biasanya 5 roti dan 2 ikan bisa dipecah-pecah untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan sampai tersisa 12 bakul. Banyak orang mungkin menyukai mujizat ini sebagai keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil, atau Tuhan dapat memberkati kita dengan penyediaan yang berlimpah. Tapi sebenarnya ada beberapa hal menarik yang dapat kita pelajari dari kisah mujizat ini. Karena selain Yesus, ada 3 sosok lain yang muncul sebelum mujizat ini terjadi. Yang pertama adalah Filipus. Yesus bertanya kepada Filipus saat itu, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya pertanyaan ini adalah ujian bagi Filipus. Yesus sendiri sebenarnya sudah memiliki solusinya. Jawab Filipus saat itu, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Filipus adalah tipikal manusia yang secara umum mewakili kita semua. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita mudah berkecil hati dan beranggapan bahwa tampaknya tidak mungkin kita sanggup menemukan solusi, termasuk dalam hal pelayanan misalnya. Saya ini kan bukan siapa-siapa, saya ini kan tidak punya apa-apa, mana mungkin saya bisa memberkati orang lain. Kemudian muncullah Andreas yang datang dan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas adalah tipikal manusia yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Namun secara logika tidak mungkin cukup untuk menangani suatu persoalan. Mungkin kita berpikir, "Ya, saya punya sedikit kemampuan sih, tapi dengan kemampuan terbatas seperti saya, logikanya, memangnya saya bisa apa?" Tapi ada sosok ketiga yang muncul yang bahkan tidak disebutkan namanya, yaitu seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia tidak banyak bicara, dan ya mungkin dia bukan siapa-siapa. Tapi dia menyerahkan apa yang dia punya kepada Yesus. Dan lihatlah, di tangan Yesus, apa yang dia serahkan menjadi berkat bagi ribuan orang. Alkitab mengatakan jumlahnya 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan makanan yang tersisa jumlahnya sampai 12 bakul. Luar biasa bukan? Banyak orang yang ingin menyaksikan mujizat dalam kehidupannya, tapi tidak semua orang bersedia mengambil tindakan dengan penuh iman. Sebagai manusia, kita mungkin lebih senang menjadi orang-orang yang tampak logis. Kemudian kita tiba-tiba menerima mujizat.
Kita lebih senang mengandalkan asumsi kita ketimbang mengandalkan Tuhan, khususnya dalam pelayanan. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang seharusnya bekerja melalui pelayanan kita. Dialah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Itulah sebabnya kemuliaan akan dikembalikan sebagai milik Tuhan. Apakah saudara merasa berkecil hati menghadapi persoalan saudara? Datanglah kepada Tuhan. Serahkan apa yang saudara punya. Tidak ada permasalahan yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Dengan sistem nanti menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Marilah kita jangan hadapi masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan tolong dan berikan kita kekuatan, hikmat dan juga semangat ya dalam hidup ini untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya. Dia sayang dan cinta pada kita. Lambut kita berapapun dia bisa tahu. Ya, dia adalah Allah yang Maha tahu. Mari, kalau engkau letih lesu, datang kepada Tuhan Yesus. Kuknya itu ringan dan penuh ada damai sejahtera. Kita percaya kita telah menang karena Yesus telah menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Tuhan, bantulah kami Tuhan. Biarlah kami seperti anak kecil ini. Hanya ada 2 ikan dan 5 roti, sedikit sekali Tuhan, tapi kami mau percaya pada Engkau bahwa Engkau akan melipat gandakan Tuhan, memberkati ribuan orang. Pakailah kehidupan kami, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan minta pertolongan. Haleluya Tuhan, Kau juga berkati bangsa negara kami, supaya Indonesia ini cepat-cepat menang atas pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama.